Assalamualaikum. Dulu saat kakek saya masih hidup, kalau dia gangguan kesehatan yang terasa menyeluruh atau nggak jelas, terus jadi sulit tidur, pencernaan sebah, kepala badan terasa berat, biasanya terus konsul sama kiai. Konsulnya itu orang Jombang ya, mohon maklum lah. Terus seringnya dapat advice untuk mutih, dan biasanya itu terus sembuh, sehat lagi, badan terasa enteng lagi, dan seterusnya. Apa benar sih mutih itu berkhasiat menyehatkan? Banyak dokter meragukan, yaitu dengan alasan klasik karena belum ada bukti-bukti klinis. Tapi pendapat saya, ya benar, mutih itu bisa punya khasiat kesehatan yang mungkin holistik. Alasannya apa? Nah, ini tuh local wisdom ya. Sudah ada di tanah Jawa sejak berabad-abad yang lalu, atau bahkan mungkin di Bali, daerah tertentu luar Jawa juga mengenal konsep yang sama. Jadi gini ya, berbagai ide jadul kalau enggak ada manfaatnya tentu udah hilang dari dulu-dulu. Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan seterusnya itu dulu adidaya di kawasan regional, kerajaan besar. Tentulah dia bisa menyaring hal-hal yang tidak berguna, menajamkan lagi hal-hal yang berguna. Hal-hal yang dipandang obsolet, nggak kepakai lagi, nggak guna, dia akan secara alami terlupakan seiring waktu. Misalnya nih, ngolet 3 kali di pojok dekat sumur, nyekukruk di gerbang depan rumah, gelantungan di kusen saat hamil, dan seterusnya. Sudahlah, dulu aja terasa lucu bingit, apalagi sekarang. Hal-hal yang masih bertahan sampai zaman kekinian, tentulah itu tinggal hal-hal yang sedikit banyak ada manfaatnya. Pijit urut, boreh di badan, keroan atau kerik itu, jejamuan tertentu, meditasi, dan kemungkinan juga konsep mutih itu tadi. Kata sejumlah dokter, mutih itu jelek, berbahaya, karena cenderung jadi diet tinggi karbo. Gimana tuh? Namanya local wisdom kan ya, yang meraktekin itu variatif, ada juga yang ngawur. Mungkin maksud para dokter itu kalau yang pada ngawur dan menyalahi prinsip-prinsip ilmiah. Ya ini sih bisa aja bahaya. Tapi kalau memutih model yang sering dipraktekin orang-orang desa yang saya tahu itu, kalau dibilang diet tinggi karbo, sama dokter itu dokternya aja yang harus ngecek lagi sarapannya. Kalau di sekitar sini nggak ada sih dokter kayak gitu. Ini adanya di sono tuh, di desa terpencil, terluar yang terisolir. Jadi gini ya, praktek mutih yang tipikal yang saya ketahui, yuk kita bisa lihat ilustrasinya. Dalam keadaan biasa, orang itu makannya komplit. Nasi sepiring, tambah lauk pauk, tambah minuman yang mantep. Entah itu kopi kental, teh manis, jejamuan. Dan di luar itu, kapan aja seingatnya, mereka boleh makan cemilan atau snacking. Lah, saat praktek mutih, itu minuman macam-macam ditiadakan, diganti air bening. Snacking, makan ngemil yang macam-macam di luar jam makan, itu juga ditiadakan. Demikian pula, lauk pauk saat makan, ditiadakan, tinggal nasinya saja. Dan karena nasi itu taste-nya tawar, hambar, kalau banyak-banyak enak juga kan ya. Porsinya pun dikecilkan. Biasanya sepiring gitu, sekarang jadi cuma selepek. Jadwal makannya itu bisa aja tetap sehari 3 kali. Dan karena itu orang-orang desa banyak yang bilang puasa mutih itu bilangnya mutih aja, nggak pakai kata puasa. Karena itu sekedar kalori restriction dan bukannya kayak puasa yang sahur sampai maghrib gitu. Coba aja dipikir, apakah yang kayak gitu itu diet tinggi karbo? Lah ya. Karena realitanya itu merupakan diet rendah protein, rendah lemak, dan sekaligus rendah karbo dan rendah segala macam. Yang masih banyak dan gak rendah itu paling air beningnya tok. Orang biasanya tiap makan nasi sepiring 3 kali sehari, terus ada snackingnya segala. Sekarang tinggal 3 kali sehari tok, nasi selepek atau setengah porsi. Masa dibilang tinggi karbo? Enggak lah ya. Nah, kalau orang-orang sepuh dulu itu, cerita-ceritanya, kadang makan nasi selepek itu mereka taburi garam dikit, atau ada yang dikasih kecap dikit, kayak gitu. Ada variasi-variasinya. Tapi intinya yaitu kalori restriction. Terus, praktekinnya itu umumnya juga jangka pendek. Misalnya 3 hari, atau 7 hari alias seminggu, atau per minggu 2-3 hari selama 1-2 bulan, kayak gitu. Yaitu sesuai advice kiai atau siapa gitu yang dianggap punya wisdom di daerah situ. Jarang banget atau hampir bisa dibilang tidak ada yang menyarankan untuk meraktekin dalam jangka panjang banget.
kecuali para dukun-dukun untuk ilmu sesat barangkali. Nyiksa orang sih itu namanya ya, kalau ada kiai yang benar-benar nyuruh meraktekin mutih itu secara gila-gilaan. Besok-besok orang desa nggak ada lagi yang datang minta advice sama dia kalau dia nggak punya hati kayak gitu. Jadi begitulah prakteknya yang tipikal. Kalau ada kekhawatiran itu jadi diet yang mengarah kepada kurang gizi kalau dipraktekin berkepanjangan, realitanya juga prakteknya nggak beneran ngedur jangka panjang gitu. Disclaimernya di sini, di luar cara tipikal, bisa aja sih ada yang ngarang sendiri pakai cara-cara ngawur, gak usah dibahas. Nah, di masa kini ternyata apa? Calorie restriction menurut penelitian itu memberi angin segar pada segenap organ pencernaan dan pengatur metabolisme, liver, ginjal, dan seterusnya. Dan itu tuh bagus, secara lebih luas, dia itu memberi stres kepada segenap sel juga. Dan stres yang terukur, nggak kelewat ekstrim, justru meningkatkan daya survival. Dan dari lama, penelitian telah menyimpulkan juga bahwa kalori restriction yang terukur bikin awet muda, bikin panjang umur. Hal lain yang mungkin bisa juga jadi kesimpulan, model mutih ini yang rentangnya 3 harian atau seminggu, kalau dipikir-pikir benar bahkan mirip dengan diet FMD-nya Profesor Walter Longo, Fast Mimicking Diet yang dulu pernah kita bahas. Tidak beneran puasa, tapi amat mirip sama puasa. Bahkan untuk yang diabetes saja, mutih ini bisa tetap bermanfaat. Oke lah, konsensus umum bilang kalau orang diabetes justru nasi yang mesti dihindari. Mutih ini emang sih makannya justru nasi, tapi cuma nasi toh dan dalam porsi yang lebih kecil dari biasanya. Jadi dia masih cenderung lebih baik dibanding pola makan yang biasa, yaitu kalau terukur dan tidak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan nggak puguh ya bisa jadi kurang gizi, nggak usah dibahas. Untuk yang gangguan pencernaan, ini juga bermanfaat. Segala perut sebah dan seterusnya itu bisa hilang. Karena apa? Karena pola mutih yang sehari cuma air putih dan nasi 3 lepek, bisa dibilang itu kalori restriction yang lumayan ketat dan bisa menggerus bakteri-bakteri jahat di pencernaan. Terjadi overhaul tuh di mikrobiota di perut. Dan karena overhaul itu, terus mikrobiota jadi membaik konstelasinya, dan seiring dengan itu terus pencernaan jadi normal lagi. Untuk gangguan liver juga bagus, terkecuali kalau gangguan livernya sudah parah. Kalau sudah super parah terus meraktekin mutih, bahaya tuh. Orangnya bisa wassalam innalillahi. Gitu deh, sedikit intermezzo membahas tentang praktek mutih yang sudah jadi local wisdom di Nusantara sejak berabad-abad lalu. Setelah ini, kalau kalian baca pendapat-pendapat dokter di berbagai situs terkait mutih, silakan aja bisa menilai tuh mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah. Terima kasih.